Apa itu kognitif? Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi, atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Pengetahuan faktual yang empiris berarti pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dari sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi atau percobaan. Singkatnya, kognitif adalah proses berpikir manusia. Istilah kognitif banyak juga dijelaskan dalam psikologi. Dikatakan bahwa kognitif itu mencakup semua bentuk pengalaman yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan pemahaman. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Teori kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak terlalu berbentuk tingkah laku, yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Nah, menurut teori ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar juga melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan melewati pengalaman sendiri. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses pembangunan ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas, dan lainnya. Oleh sebab itu, belajar juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Teori belajar kognitif menurut beberapa pakar. Yang pertama adalah menurut Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama, tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Yang pertama ada tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik lainnya. Tahapan ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Suka memperhatikan sesuatu, kemudian dijadikan idola secara verbalis, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya sesuai dengan persepsinya sendiri. Yang kedua ada tahap praoperasional. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental. Ciri-ciri khususnya adalah subkulturnya masih sangat dominan, melakukan klasifikasi objek sederhana, belum mampu memusatkan perhatian terhadap berbagai objek bervariasi.
Yang ketiga ada tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat adalah tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Memiliki beberapa ciri yaitu: 1. Memiliki kemampuan bekerja efektif, sistematis, logis, dan realistis. Yang kedua, mampu melakukan analisis secara kombinasi. 4. Mampu menarik generalisasi secara mendasar terhadap suatu objek. Yang kedua, teori menurut J.S. Brunner, belajar penemuan. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, dan prinsip melalui contoh yang dijumpainya pada kehidupannya. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Guru harus menciptakan situasi yang problematis, menstimulus siswa dengan pertanyaan, mencari jawaban sendiri, dan melakukan eksperimen. 3. Fase perkembangan anak menurut Brunner. Yang pertama adalah fase pra-operasional 5-6 tahun atau disebut juga enaktif. Yang kedua, fase operasi konkret atau disebut juga ikonik. Yang ketiga ada fase operasional formal atau yang bisa disebut juga simbolik. 1. Fase praoperasional sampai usia 5-6 tahun disebut masa prasekolah. Pada tahap ini individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Tahap ini disebut juga dengan tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas dan upayanya untuk memahami lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan motorik. Yang kedua, tahap operasi konkret. Pada tahap ini, operasi itu internalized, artinya dalam menghadapi masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Disebut juga tahap ikonik, seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga, fase operasi formal. Pada tahap ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Tahap ini disebut juga simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Audio Jungle. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tentang aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Pertama, yaitu asimilasi atau penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar, yaitu mengubah lingkungan agar sesuai dengan diri sendiri dengan skema yang ada pada diri kita. Contoh, makanan keras dikunyah dulu baru bisa ditelan. Yang kedua, akomodasi, penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda, yaitu mengubah diri, skema yang ada pada diri tidak diri agar sesuai dengan lingkungan yang ada. Pada akomodasi ini terjadi penambahan skema baru, skema lain tidak hilang. Tambahan skema-skema baru inilah dia menurut Piaget sebagai perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi. Proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pembelajaran, bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap aktivitas visual, verbal, dan simbolik.
Baiklah, di sini saya akan secara umum teori kognisi teori belajar lebih mengarah pada bagian memahami struktur kognitif siswa, hendaknya dalam proses pembelajaran sebisa mungkin tidak hanya berfokus pada proses belajar hafalan terjadi melalui tahap-tahap. Nah, Pertama, yaitu ini asimilasi tidak atau mungkin penyesuaian kita atau selalu fokus peluncuran pada sifat hafalan, asli yang tetapi dimiliki juga dalam sifat proses lingkungan belajarnya, sekitar. yaitu sebisa Yaitu mungkin dalam merubah berpikir, lingkungan agar sesuai dengan diri sendiri dengan skema yang ada berpikir pada apa diri yang kita. kita Contoh, fokuskan, makanan tetapi keras juga itu memahami apa baru yang bisa sedang dibuka. dipelajari. Dengan Yang kedua, dengan demikian akomodasi. jauh akan lebih baik dari Penyesuaian sekedar mata menghafal untuk kosakata. menerima bayangan Siswa yang sekolah jelas dasar dari objek yang mengalami berbeda, peningkatan yaitu kemampuan membaca membaca dengan adanya skema yang ada interaksi pada diri siswa dengan tidak media sesuai belajar. diri Belajar sesuai dengan lingkungan yang ada. pelajaran akan Pada tergantung proses akomodasi ini penguasaan terjadi karena penambahan adanya skema interaksi baru. dalam belajar, yaitu Skema dengan lain tidak hilang. proses Tambahan ini skema-skema kita sebagai baru siswa inilah dia menurut Piaget sebagai perkembangan belajar bisa lebih Yang ketiga efektif yaitu apabila ada bahan, ekultivasi. bila ada Proses bantuan itu belajar seperti lebih ditentukan oleh karena cara interaksi kita bantuan mengatur materi misalnya dengan pelajaran teman atau dengan bukan ditentukan oleh guru atau dengan siswa. dosen. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap aktivitas visual dari verbal saya. dan simbolik. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik. Kelebihan teori kognitivistik. Yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Hal ini karena pada metode pembelajaran kognitivistik, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, dan murid akan diminta untuk mengembangkan materi. Tugas guru hanya memantau dan menjelaskan alur dari materi yang telah diberikan. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan ajar dengan lebih mudah. Karena guru sudah memberikan dasar-dasar yang dibutuhkan, maka siswa akan melanjutkan pengembangan bahan ajar secara mandiri dengan mengeksplorasi pengetahuan dari guru. Hal ini akan memudahkan siswa untuk memahami bahan ajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa. Karena siswa bebas berkreasi, mencari pengetahuan dan mengembangkan sendiri materi yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, dapat meningkatkan problem solving. Karena guru hanya memberikan dasar-dasar pelajaran saja, maka siswa akan melanjutkan pengembangan pengetahuannya. Dalam hal ini, siswa akan mendapatkan masalah-masalah baru dengan pengembangan pengetahuannya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kelima, membantu guru untuk mengenal siswa secara individu. Dengan menerapkan teori kognitivistik, guru akan memberikan waktu diskusi di mana siswa masing-masing akan menjelaskan pengetahuannya. Nah, di sini guru dapat melihat kemampuan individu dari pengembangan pengetahuannya. Kekurangan teori kognitivistik. Yang pertama adalah tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Karena sulit dipraktikkan khususnya untuk tingkat lanjut seperti universitas. Karena ada beberapa prinsip seperti inteligensi yang sulit untuk dipahami. Yang kedua, teori kognitivistik menekankan pada daya ingat atau hafalan, karena teori ini pada penerapannya memerlukan daya ingat yang tinggi pada peserta didik untuk mengingat materi yang diberikan, dan pada dasarnya tidak semua peserta didik memiliki daya ingat yang tinggi. Hal ini yang menjadikan teori ini tidak cocok untuk semua peserta didik. Yang ketiga, tidak memperhatikan peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuannya. Karena guru hanya menjelaskan dasarnya, maka siswa akan melanjutkan eksplorasi pengetahuan secara mandiri. Guru mungkin memberikan alur dari materi dasar yang telah dijelaskan, tapi dalam eksplorasi pengetahuan oleh peserta didik, guru tidak dapat mengontrol hal ini.